Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua pada pertemuan pertama dengan saya ya, pada mata kuliah hidrokoloid dan produk emosi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai apa itu hidrokoloid dan sumber-sumbernya. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan pada jadwal yang kita tentukan nantinya. Oke, kita lihat. Kok nggak bisa ya? Oke, kelihatan? Oke, ini salah lagi deh. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan. ini materi kita mengenai hidrokoloid dan produk emosi. Ya, ada yang tahu apa itu hidrokoloid? Ayo, sambil dipikir-pikir apa itu hidrokoloid. Nah, koloid itu apa? Ingat nggak? Ingat apa itu larutan, suspensi, koloid? Oke, contohnya dulu. Larutan itu contohnya apa? Air dan gula. Air, garam, Oke. gula, Air Oh, dan gula. gula, suspensi. Contohnya? Koloid contohnya apa? Ayo. Nah, ini dia. Ya, ini adalah contoh-contoh mahasiswa yang tidak belajar dulu sebelum mulai perkuliahan. Ya, jadi saya harapkan nanti kalau misalnya kalian kan ini baru pertemuan pertama, beberapa mata kuliah juga baru pertemuan pertama. Ya, jadi saya harapkan sebelum mulai kuliah itu cari tahu dulu apa yang mau kita kuliahi. Ya, cari tahu dulu mata kuliah yang mau kita geluti satu semester ini apa ya, jadi supaya nggak pelongo aja. Nanti kan diajarin sama dosennya tuh, nggak gitu ya, namanya sudah mahasiswa, sudah di atasnya siswa gitu ya, jadi harus sudah pandai berpikir. Nah, ya, hidrokoloid itu ya biasanya polimer ya. Nah, ya jadi biasanya dari sayuran, hewan gitu ya. Bisa mikroba ya, bisa juga dari rumput laut seperti itu. Biasanya sih kategori tumbuhan kita pisahkan dari rumput laut seperti itu ya. Ada juga yang sintetis. Nah, komponen polimer ini ya dapat larut dalam air ya, jadi dia bisa membentuk koloid ya, yang dapat mengentalkan atau membentuk gel dari suatu larutan. Nah, ini definisinya. Kira-kira bisa nggak ngasih contoh apa itu contoh produk hidrokoloid yang kalian tahu? Apa itu? es krim, Itu produknya. Maaf, saya salah tanya. Contoh hidrokoloid. Nah, contohnya, bahannya apa itu? Yang dia bersifat bisa. Pati, Bu. Pati. Apa? susu, Pati, Bu. pati, Pati, oke. pati, ragenan, Oke, keragenan. Gelatin. Gelatin. gelatin, Ya, jadi sudah gam, kenal ya. Nah, yang paling dekat sama kita yang paling sering kita gunakan itu agar-agar misalnya, ya. Nah, agar-agar atau kalau boleh nyebut merek Nutrijel. Nah, Nutrijel itu kebetulan bukan agar-agar ya isinya ya, apa? Lenyap ya. Nah, jadi dia pati ya.
pati umbi-umbian. Oke. Nah, biasanya untuk apa kita tambahkan ke produk pangan? Nah, biasanya untuk membentuk gel atau Gel. ya, Pengental. untuk pengental. Oke, ya. Untuk non pangan biasanya kita bisa gunakan juga untuk produk edible film seperti itu ya, buat bioplastik ya. Sekarang kan plastik-plastik ramah lingkungan banyak ya digunakan ya, biasanya berbahan dasar pati ya, atau bisa juga sebagai bahan perekat. Nah, jenis-jenisnya. Oke ya. Resensi Unja memang belum ada di iOS ya. Saya lupa tadi. Masih baru Android ya. Coba pinjam HP temennya aja ya, yang orang kaya ya, yang pakainya Apple ya. Tolong ya. Kenapa ya ini bunyi? Oke, jenis-jenis hidrokoloid. Nah, hidrokoloid kita inilah, makanya males mulai ya kalau belum join semua ya. Sedangkan kalau nunggu semuanya join agak lama. Jadi besok kalau pertemuan selanjutnya ya harap sudah standby ya. Jadi tidak begitu lama kita nungguinnya ya. Nanti pertemuan selanjutnya ruang akan saya tutup ya setelah 15 menit. Saya tidak akan izinkan kembali masuk kalau 15. Biasanya kan kita terlambat 15 menit ya. Jadi kalau udah 15 menit nggak boleh masuk ya. Oke, supaya nggak ganggu kayak gini. Nah, itulah tujuan apa kita ada waktu tenggang masuk kuliah ya. Ganggu kan di kelasnya walaupun kayak gini, cuma pencet-pencet gini. Nah, ya. Nah, selanjutnya kelompok hidrokoloid itu kita bagi berdasarkan sumber bahan baku ya. Nah, sumber bahan bakunya yaitu ada hidrokoloid dari alami ya, ada hidrokoloid termodifikasi, lalu ada hidrokoloid sintesis ya. Jadi selanjutnya kalau bagaimana cara kita memperolehnya, ada dari tanaman, hewan, dan mikroba ya. Dari tanaman itu macam-macam, ada yang dari biji, ada yang dari buah, ada akar, dan dari pulpnya ya. Kalau berdasarkan sumber bahan baku, ya dia dibagi menjadi bersumber dari tanaman. Apa contohnya dari tanaman? Dari tanaman kita pisahkan ya dengan rumput laut ya. Oke, contoh yang dari tanaman. Apa? Tadi kan sudah disebutkan beberapa oleh kalian. Apa? Pati. Pati. Terus apa lagi? Pektin, tahu pektin? Tahu, Bu. Oke, ya nanti kita akan cari tahu lagi apa yang bersumber dari tanaman. Hewan, apa yang bersumber dari hewan? Gelatin. Gelatin. Oke, gelatin. Terus? Apa lagi? Apa yang dari hewan? Banyak loh. Kitosan, tahu kitosan? Pernah dengar kitosan? Pernah, Bu. Oke. Apalagi? Oke, kalau rumput laut, apa aja yang dari rumput laut? Ayo. Apa? Agar-agar. Agar-agar, Bu. Terus? Agar, Bu. Apa lagi? Karagenan, Bu. Apa? Karagenan. Keraginan. Terus? Ya, nanti kita lebih cepat lagi ya setelah pertemuan pertama kita. Lalu yang dari mikroba. Apa yang dari mikroba?
Apa? Yuk. Gelan, Bu. Oke, terus? Ya, nanti setelah pertemuan ini, nanti kita akan ada tugas, ya. Tugasnya akan saya jelaskan di grup, ya. Silahkan nanti mencari, misalnya jurnal, ya. Misalnya nanti kita bagi satu orang satu sumber hidrokoloidnya, ya. Nanti bisa dibuat reviewnya. Oke. Nah, pektin itu biasanya banyak kita temukan di kulit buah-buahan, ya, misalnya tomat, jeruk, sama apel, gitu. Nah, biasanya itu pektin itu bervariasi di setiap jenis tumbuhan itu pasti berbeda-beda. Bahkan di setiap tumbuhan dengan tingkat kematangan yang berbeda, juga jumlahnya itu berbeda. Nah, biasanya kalau dia masih muda, buahnya itu biasanya pektinnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan komponen pektin yang ada di buah yang lebih matang, seperti itu. Nah, misalnya ini kan kita contoh, misalnya pada buah pisang itu pektinnya lebih tinggi daripada buah mangga. Nah, pisang sendiri ya, kalau pisangnya mentah itu lebih tinggi dibandingkan pisang yang sudah matang, seperti itu ya. Nah, ya ada contohnya lagi yang lain yang kita bisa ekstrak dari bijinya, dari biji tanaman, yaitu contohnya Locust bean ya, dan guargan. Nah, lalu ada gam arab juga pernah dengar, ya. Gam arab akan diperoleh dari bagian ekstrudat pohon, ya. Lalu ada gam dan gelan merupakan hasil metabolik dari mikroba, seperti itu. Nah, lalu ada glukomanan juga, ya, jadi dari talas-talasan seperti itu. Beberapa tanaman yang banyak mengandung kadar glukomanan, ya, mulai dibudidayakan, ya. Ada porang juga, umbi porang. Jadi buat yang belum kenal umbi porang, belakangan sedang tren ini menanam umbi porang seperti itu, ya. Dia umbinya cukup besar. Ada yang tahu umbi porang? Saya juga umumnya Tahu, Bu. sudah pernah tahu dari mana? Ada di sini, Bu. Oke, iya, ada di desanya ya. Di mana itu lokasi tempat tinggalnya? Di Tebo, Bu. Oke, budidaya di sana ya?